Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hayyan Cahyadi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Trinanti Palembang, dengan NIM 214641034. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model bisnis baru di era new normal tahun 2022. Krisis COVID-19 membuat keluarga hidup dalam ketidakpastian dan selalu dibayangi kecemasan. Beban pekerjaan selama WFH, ancaman PHK, dan ekonomi tidak stabil berpotensi menciptakan stres yang tinggi. Survei dari McKinsey menunjukkan masyarakat Indonesia saat ini lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Sebabnya gampang ditebak. Dalam kondisi yang tidak menentu, mereka cemas akan masa depan yang tidak menentu. Fokus utama mereka saat ini adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari ancaman resesi. Pengeluaran ditekan semaksimal mungkin dan dialihkan untuk dana darurat jika hal buruk menimpa. COVID-19 menciptakan era baru yang begitu besar dampaknya untuk umat manusia. Sebuah abad baru di mana semua orang bekerja, belajar, dan bermain, menikmati liburan, play dengan menggunakan perangkat digital dan online platform. Rupanya, pandemi mempercepat proses migrasi digital dan menciptakan the resurgence of digital adoption. Welcome the virtual society. Riset Nielsen 2020 menunjukkan secara global perubahan perilaku manusia ke arah online learning meningkat 21%. Lalu, aktivitas entertain mereka secara digital seperti online games, social network, online streaming, dan online musik meningkat lebih dari 30%. Di Singapura, lebih dari 41% pekerja kantoran juga lebih memilih untuk bekerja dari rumah atau work from home. Setelah stay at home, beberapa bulan masyarakat juga kian terbiasa menikmati liburan melalui streaming service. Dan di kenormalan baru, mereka akan mengurangi menonton bioskop atau pertunjukan musik live karena adanya risiko wabah. Kita sudah familiar dengan fitur mobile dan internet banking yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Namun, COVID-19 membuka gap baru lebih besar di dunia perbankan di mana perusahaan harus mampu menghadirkan layanan end-to-end solution dalam satu aplikasi dan fitur yang berbasis digital. Maka inilah momentum yang tepat untuk perusahaan bank menyalip di tikungan dengan fitur digital banking. Data McKinsey 2020 mengenai adopsi digital menunjukkan sektor banking merupakan bisnis yang paling tinggi persentase konsumen. 51% regular user, 21% first time user menginginkan adopsi digital channel yaitu fitur digital banking. Digitalisasi di dunia bank juga memainkan peran untuk menurunkan penyebaran COVID-19 dengan membantu nasabah mendapatkan layanan secara remote ataupun transaksi cashless, transaksi non-tunai, baik itu menggunakan kartu ataupun pembayaran melalui barcode QR atau saat ini lebih dikenal dengan QRIS. COVID-19 membuat perilaku konsumen semakin berubah. Contactless saat ini menjadi fitur yang dan layanan yang wajib disediakan oleh pelaku bisnis ketika melayani konsumen. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan uang fisik dan mulai beralih kepada cashless payment yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Hal ini juga didorong oleh beralihnya masyarakat ke online store dan e-commerce untuk menunjang proses transaksi konsumen saat mereka hanya bisa di rumah saja. Akibatnya harus membayar dengan metode cashless. Cashless society menjadi tren baru di tengah banyaknya kasus penyebaran virus melalui uang fisik. Di sisi penyedia layanan, fitur digital payment semakin canggih dan beraneka ragam sehingga menjadi solusi bagi problem pembayaran apapun secara praktis dan efisien. Ini adalah hukum pasar saja. Ketika pasar membesar, maka pemain berlomba-lomba menggunakan layanannya sehingga economies of scale terbentuk dan semua diuntungkan. Perubahan perilaku konsumen yang lebih konsen dengan kebersihan dan kesehatan berbanding lurus dengan pembelian produk grocery dan essential goods yang meroket selama krisis. Di saat essential goods mengalami pelonjakan transaksi, sebaliknya non-essential goods mengalami pemerosotan terutama untuk penjualan personal luxury goods. Di masa ini normal, orang akan memilih untuk menabung dibandingkan dengan membeli produk berharga tinggi.
konsumen mulai mengatur ulang mengenai prioritas pembelian produk non-esensial, mengingat di masa pandemi, orang yang mengalami kesulitan finansial dan menjalankan prinsip smart spending. Wabah COVID-19 membuat banyak orang berdiam diri di rumah sehingga toko online menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja. Seiring dengan meluasnya penerapan physical distancing, maka belanja online menjadi salah satu alternatif dan favorit bagi banyak orang. Pembelian konsumen mulai bergeser dari produk yang sifatnya keinginan, wants, ke produk yang sifatnya adalah kebutuhan, needs. Permintaan tertinggi ada di produk sehari-hari, home care. COVID-19 telah membuat pola belanja konsumen secara online semakin melebar. Konsumen mulai membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, daily needs secara online. Tak hanya melebar dari hanya pembelian barang non-esensial ke barang esensial. COVID-19 juga memaksa konsumen melakukan pembelian online lebih besar. Pergeseran ini diprediksi tidak hanya bersifat sementara, namun akan permanen membentuk kenormalan baru. Jadi di model bisnis baru ini untuk online store menjadi tren dan menjadi favorit untuk bagi pelaku pengusaha dan menjadi pilihan bagi para konsumen. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.